Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah memberikan PDF untuk kalian pelajari mengenai tentang card pada Flutter, dan juga sudah mempelajari tentang bagaimana caranya berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, namun kasus pada card yang saya sediakan, yang sudah saya berikan, ini belum terlalu kompleks. Nah, hari ini saya akan coba untuk membuatkan case yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan membuat kartu profile ya, halaman profile di Flutter. Nah, jadi pertama buka VS Code terlebih dahulu. Buat project baru ya, beri nama card profile. View command palette, new project, application. Kita beri nama card profile. Pada project ini juga nanti kalian akan belajar bagaimana caranya mengganti font default yang digunakan pada Flutter dan menambahkan aset yang bukan online ya, atau aset yang offline istilahnya, ke dalam project Flutter. Baik, ini semuanya dihapus saja. Jadi pertama kita akan bikin kelas dengan extend stateless. Jadi kita ketikkan stl Oke, ini agak lama ya. Coba kita ketik ulang stl. Nah, ini ada pilihannya dua, STL sama STF. Kita pilih yang STL, stateless widget. Di sini kita beri nama, yaitu card profile. Kita bikin desain untuk profile card ya. Nah, kenapa ini error semua? Karena semua widget yang kita buat ini bergantung dengan yang namanya material Dart. Jadi kita harus import dulu materialnya, material Dart. Nah, maka errornya akan hilang. Ingat, project Flutter tidak akan berjalan kalau kita tidak mempunyai main method, sama seperti kalian di Java ataupun di C++. Jadi kita harus punya method main dulu, void main. Kita gunakan arrow run app. Nah, jadinya aplikasi apa nih yang mau dijalankan? Yang mau dijalankan adalah card Flutter. Berarti sini kita tuliskan card Flutter, card profile gitu ya. Nah, cukup seperti ini. Oke. Nah, berikutnya di bagian return container kita ganti dengan material app. Nah, seperti ini. Di dalam material app tentu kalian kemarin sudah belajar ada yang namanya home, ya kan? Nah, di sana home-nya kita bisa isi dengan scaffold agar di dalamnya kita bisa setting background, body, dan yang lain-lain gitu ya. Oke, sekarang kita setting backgroundnya, colors kita akan gunakan teal, dan body. Nah, kita menggunakan yang namanya save area. Nah, di dalam save area ini kita tambahkan kolom. Di dalam kolom kita akan set main axis alignment-nya dan
tambahkan children-nya. Jadi kemarin sudah kita pelajari kalau kolom dan row itu adalah kita bisa menambahkan widget lebih banyak di dalamnya karena isinya itu ada children. Children ini adalah merupakan list of widget atau kumpulan dari widget. Jadi kita bisa tambahkan lebih dari satu. Tapi kalau misalnya widget seperti save area, dia hanya punya satu child, hanya punya satu widget yang bisa ditambahkan ke dalamnya karena dia propertinya hanya ada child. Tapi kalau properti children, kita bisa tambahkan lebih dari satu widget di dalamnya. Di dalam children ini kita tambahkan circle avatar. Nah, ini circle avatar. Kita buat radius 50 dan background image. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya background image yang tadi sudah saya unduh. Yang ini ya. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam project dengan cara membuat folder baru pada project. Klik pada area kosong, tambahkan folder baru, kita beri nama asset, lalu tambahkan lagi folder baru lagi, image, dan nanti kita juga akan mengganti font yang default. Tambahkan lagi folder dengan nama font. Nah, ini kayaknya fontnya masuk ke dalam folder image nih. Kita keluarkan. Oke ya, jadi di dalam aset nanti akan ada font dan image. Baik, kita akan masukkan gambarnya dulu ke dalam folder image. Kita pastekan. Nah, ini ya sudah ada dengan tipe JPEG. Supaya lebih mudah, ini saya rename. Oke, setelah itu selesai, jangan lupa untuk menambahkannya pada pubspec.yaml. Jadi image-image yang kita tidak ambil secara network, tidak online, harus didaftarkan dulu di sini, gitu ya. Harus didaftarkan dulu di sini. Nah, di sini ada bagian aset. Di bagian aset, ini kita uncomment. Nah, lalu di bagian sini image-nya ini diganti dengan aset image seperti ini. Lalu pada bagian main titik dart kita mulai panggil gambarnya dengan menggunakan aset image. Nah, arahkan ke dalam folder yang tadi, image. Asset, image, muharir titik JPEG. Nah, seperti ini. Kita bisa run. No file or variant font for asset image. Oke, kita kurang spesifik di sini. Tambahkan muharir titik JPEG. Kita start debug. Oke, ini sudah muncul ya gambarnya. Nah,
tapi masih di sini, nanti posisinya akan di tengah yang saya inginkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu di bagian mungkin ini bisa lebih mudah seperti ini. Oke. Nah, kita tambahkan widget lain karena ingat tadi children ini bisa menampung banyak widget ya. Kita tambahkan berikutnya adalah text. Hadir. Dan kita akan styling. Nah, kita akan tambahkan style, akan menyetel ininya ya, menambahkan styling pada teksnya. Oke. Text style. Kita akan mengganti font family-nya di sini ya. Kita buka pubspec.yml kembali. Nah, ternyata di sini untuk menambahkan font ya, kita harus menambahkannya pada area ini ya. Ini ada kan ya di line 63. Nanti kalau kalian lebih teliti. Oke, nah berarti tadi kita salah menempatkan folder fontnya gitu ya. Seharusnya folder fontnya kita taruhnya di luar. Ini sesuai dengan anjuran dia. Asset font. Jadi kita taruhnya di luar aja. Oke. Dan ini kita rename menjadi fonts. Nah, setelah itu sebelumnya saya sudah download beberapa font. Jadi saya akan tambahkan langsung di dalamnya. Di download. Nah, ini ada dua ya. Kita cut. Kita pastekan. Oke, kita sudah tambahkan dua buah font. Tinggal nyalakan ini aja ya, tinggal nyalakan ini. Oke, font sudah ya. Font family ini tadi namanya adalah Pacifico. Lalu letak asetnya itu ada di fonts, Pacifico regular. Besar kecilnya ini harus tepat ya, kalau enggak nanti bisa enggak kepanggil. Nah, lalu berikutnya yang kedua, yang ini kita uncomment lagi. Terus familinya ini bukan Trajan tapi Source Sans Pro. Ini boleh aja pakai spasi ya. Nah, di bagian sini, bagian aset, ini kita arahkan dia letaknya ada di mana. Letaknya ada di fonts,
folder fonts ya. Ini kalau mau mudah klik kanan, rename, copy, taruh sini. Nah gitu. Oke, sekarang sudah. Kita kembali ke main.dart. Kita mulai panggil font family-nya di sini. Pacifico. Nah, gitu. Oke, ini perlu di rerun ulang. Start debug. Setelah dijalankan ulang, maka nanti fontnya akan kepanggil ya, menjadi seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bisa atur size-nya. Font size 40 misalnya. Dan color kita ganti warnanya menjadi white. Oke, supaya turun ke bawah kita kasih koma aja di sini. Nah, seperti itu ya. Font white-nya kita buat dia bold. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita akan tambahkan teks lagi. Isinya menjelaskan, misalnya di sini Flutter developer. Lalu kita style, text style seperti yang di atas. Font family-nya kita ubah. Nah, ini adalah Source Sans Pro. Colors teal, setnya 100. Oke. Nah, lalu font size-nya 20, letter spacing-nya 2.5, dan font white-nya bold, sama seperti yang di atas. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita buat ini ya, kontak, nomor telepon misalnya, dan yang lain. Itu kita bisa tambahkan di sini. Kita akan berikan jarak aja ya, atau kita bisa langsung buat aja, nggak apa-apa ya. Card margin, add ke insert all, jangan ya, add ke insert tick symmetric, vertical 10.0, horizontal kita coba ke 25. List style, leading, icon, ya, font ya.
colornya tail. Oke, sekarang sudah ada ini ya, apa namanya, icon. Nah, lalu kita tambahkan teks di dalamnya. Nah, di sini kita tambahkan title, karena lifestyle ini dia ada iconnya dan ada titlenya gitu. Titlenya teks, 62. Nah gitu ya, ini harus kita buat string gitu ya. Oke, nah ini karena tampilannya seperti ini, kita akan buat supaya dia lebih tebal. Kita tambahkan style, text style, colors, setnya 900. Oke. Font family, source sans pro. Font size 20. Nah bener ya, ini terlalu dekat ya, kayaknya kita perlu tambahin ini jarak. Untuk bikin jarak kita pakai size box, height-nya 20, width-nya 150, dan child-nya kita tambahkan divider, pemisah. Divider, colors, set 100. Ini kita kasih koma biar nggak error. Oke, sekarang ada pemisahnya. Kalau kurang tinggi tambahin aja, misalnya di sini 50. Nah gitu ya, jadi agak lebih jaraknya. Oke, berikutnya tadi kita udah tambahin card. Kita bisa tambahkan yang lain, card lagi, misalnya margin, add insert, symmetric, vertical, di dalamnya kita tambahkan child, tambahkan lagi list style tadi, biar sejajar sama yang atas ya, tapi ini buat email. Sorry, kita ketinggalan leading icon,
Nah, icon ini kita isi dengan icon static email. Nah, itu ya, muncul. Dan kita kasih warnanya samain dengan yang atas. Oke. Lalu berikutnya title, text, @gmail.com, stylenya text style, font size, dan colornya sama yang di atas, color shade-nya 100. Di atas 900 ya, berarti di sini juga sama. Font family, Source Sans Pro. Oke. Nah, ini adalah tampilan halaman profilnya ya. Kalau misalkan ingin menghilangkan debugnya yang di sini, bisa tinggal kalian ke bagian sini ya, home. Nah, itu atau di atas ya, di sini rasanya ini show. Oh, nggak ada, dia harus ada app barnya dulu rasanya ya. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan yang lain, tapi cara membuat card atau membuat profile, misalnya halaman profile gitu ya, tampilan profile pada Flutter. Nah, mungkin bisa dicoba cara-cara yang seperti ini. Ini adalah merupakan cara yang saya ambil juga dari London App Brewery, kalau nggak salah ya, London App Brewery, tutorial oleh Dr. Angela Yu. Nah, ini seperti ini yang sudah kita buat. Oke, saya rasa itu aja untuk kalian. Nanti bisa customize ya, bisa dieksplorasi lagi, tambahkan macam-macam di sini, terserah aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.